Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bapak sekalian. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang besaran dan satuan. Ada 3 kegiatan yang akan kita tempuh pada pertemuan kali ini. Pertama, Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Yang kedua, Bapak jelaskan tentang materi pembelajaran. Dan yang ketiga, Ananda akan mengerjakan latihan soal. Kita masuk yang pertama, tujuan pembelajaran. Setelah belajar besaran dan satuan, Ananda diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan berikut. Yang pertama, Ananda harus dapat menjelaskan pengertian pengukuran beserta contohnya. Kedua, Ananda diharapkan dapat menjelaskan pengertian besaran dan satuan beserta contohnya. Yang ketiga, Ananda diharapkan dapat membedakan besaran pokok dan besaran turunan beserta contohnya. Itu tujuan yang harus Ananda capai setelah belajar ini. Kegiatan kedua, Bapak akan jelaskan materi pembelajaran. Di sini ada 4 materi. Pertama, pengukuran. Kedua, besaran. Ketiga, satuan. Keempat, besaran pokok dan besaran turunan. Kita masuk yang pertama, pengukuran. Di sini ada pengertian pengukuran, ada contoh pengukuran. Kita masuk yang pertama, pengertian pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain menggunakan alat ukur standar. Contoh, perhatikan gambar berikut. Di gambar, terlihat seorang siswa sedang mengukur panjang buku. Karena yang diukur adalah panjang, maka alat ukur standarnya adalah mistar. Berarti di gambar tersebut, siswa mengukur panjang buku menggunakan mistar. Materi kedua adalah besaran. Di sini ada pengertian besaran, ada contoh besaran. Kita masuk yang pertama, pengertian besaran. Sesuatu dikatakan besaran apabila memenuhi 3 syarat berikut. Pertama, dia dapat diukur. Kedua, dia dapat dinyatakan dalam bentuk angka atau punya nilai. Yang ketiga, punya satuan. Artinya, segala sesuatu yang dapat diukur, dapat dinyatakan dalam bentuk angka atau punya nilai, dan punya satuan, berarti dia tergolong ke dalam besaran. Nah, di sini ada sedikit catatan. Sesuatu yang tidak dapat diukur, tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka, tidak punya nilai, tidak punya satuan, berarti dia bukan besaran. Nah, contoh besaran, perhatikan gambar jeruk berikut. Kemudian dari gambar jeruk tersebut, mari kita analisa mana yang termasuk besaran dan mana yang bukan besaran yang terdapat pada buah jeruk tersebut. Kira-kira dari buah jeruk tersebut, apa saja yang bisa kita ukur, apa saja yang bisa kita nyatakan dalam bentuk angka, apa saja yang punya satuan. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, di sini yang termasuk besaran dari buah jeruk tersebut adalah ada massa, ada diameter, ada volume, ada berat. Kenapa keempat ini termasuk ke dalam besaran? Nah, alasannya sangat gampang sekali. Itu karena keempat ini itu dia dapat diukur, massa dapat diukur dengan timbangan, diameter dapat diukur dengan mikrometer sekrup atau jangka sorong nantinya, volume dapat diukur dengan gelas ukur, berat dapat diukur menggunakan neraca pegas. Artinya keempat ini dapat diukur. Kemudian dia punya satuan masing-masing. Kemudian dia dapat dinyatakan dalam bentuk angka atau punya nilai, maka keempat ini dikategorikan ke dalam besaran. Kemudian yang bukan besaran, ada warna jeruk,
ada rasa jeruk, ada bau jeruk. Kenapa ketiga hal ini tergolong bukan besaran? Alasannya sangat singkat, karena warna jeruk, rasa jeruk, bau jeruk itu tidak dapat diukur, tidak ada alat ukur standar, kemudian tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka dan tidak punya satuan, makanya dia termasuk ke bukan besaran. Materi ketiga tentang satuan. Di sini ada pengertian satuan, ada contoh satuan. Kita masuk yang pertama, pengertian satuan. Satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Artinya, kalau misalkan nanti ada dua hasil pengukuran yang angkanya sama, maka satuanlah yang akan menjadi pembandingnya. Satuan dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada satuan baku, ada satuan tidak baku. Mari kita bahas contohnya masing-masing. Pertama, ada satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional atau hanya digunakan di daerah tertentu saja. Contoh, jengkal, hasta, depa, gantang, dan perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar jengkal tangan, ada gambar hasta, ada gambar depa. Kenapa ketiga hal ini termasuk satuan tidak baku? Itu karena, misal, jengkal manusia itu ukurannya beda-beda. Kalau misalkan nanti kita mengukur suatu objek, kita katakan saja nanti kita mengukur panjang meja menggunakan jengkal, maka hasilnya setiap orang akan berbeda-beda. Misal, anak yang jengkalnya kecil, hasilnya akan lebih besar daripada orang yang jengkalnya lebih besar, maka dia tergolong kesatuan tidak baku. Nah, di gambar ini juga terlihat ukuran depa antara pria yang ini dengan wanita yang ini, itu depanya berbeda, sehingga nanti hasil pengukurannya juga akan berbeda, makanya dia termasuk ke satuan tidak baku. Lalu satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang diakui secara internasional. Artinya, satuan ini digunakan di semua negara. Satuan baku itu ada dua sistem. Ada sistem MKS, ada sistem CGS. Sistem MKS itu singkatan dari meter, kilo, sekon. Satuan CGS singkatan dari senti, gram, sekon. Di sini ada contoh besaran dan satuan secara utuh atau secara keseluruhan. Kalimatnya panjang jalan 10 km. Dari kalimat ini kita kelompokkan mana yang termasuk besaran, mana yang termasuk satuan, mana yang termasuk nilai. Karena tadi besaran itu dia punya nilai, punya satuan. Panjang itu merupakan besaran. Angka 10 itu nilainya. Sedangkan kilometer atau km itu adalah satuannya, yaitu masuk ke satuan sistem MKS karena ada kilometer. Materi keempat, besaran pokok dan besaran turunan. Ada pengertian besaran pokok, besaran turunan. Ada contoh besaran pokok, besaran turunan. Kita masuk yang pertama, pengertian. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu untuk menetapkan satuan-satuan besaran lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Artinya, besaran turunan ini kita peroleh dari besaran pokok. Bisa penggabungannya atau penurunannya. Lalu contohnya. Pertama, contoh besaran pokok. Di tabel itu kita bisa lihat ada 7 contoh besaran pokok. Ini nama besaran pokoknya, ini satuan MKS-nya, ini satuan CGS-nya, dan ini alat ukurnya. Nah, di sini kami memiliki trik untuk memudahkan menghafal.
Hafal saja kata jiwa SMP. Apa itu J? Jumlah zat. Apa itu I? Intensitas cahaya. Apa itu W? Waktu. Apa itu A? Kuat arus. Apa itu S? Suhu. Apa itu M? Massa. Dan P adalah panjang, sehingga disingkat dengan jiwa SMP. Kedua, contoh besaran turunan. Contoh besaran turunan ini sangat banyak, tapi yang akan kita bahas di sini cuma 9 buah dulu. Ini nama besaran turunannya, ini lambangnya, ini rumusnya. Nah, rumusnya ini tergantung kepada besaran pokoknya. Itu alasannya kenapa besaran turunan itu merupakan turunan dari besaran pokok. Di sini satuannya juga diperoleh dari satuan besaran pokok. Lalu kegiatan terakhir, Ananda mengerjakan latihan soal. Di sini ada 5 soal. Ini soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, soal kelima. Kelima soal ini Ananda kerjakan di buku masing-masing, kemudian dikumpul ke guru mata pelajaran masing-masing. Nah, sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Tetap jaga kesehatan dengan cara pakai masker jika keluar rumah, cuci tangan setiap saat, jangan lupa mandi dan makan makanan bergizi untuk meningkatkan sistem imun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.